Kata Abi Hurairah, aku duduk pada suatu hari di jalan, di pinggir jalan, alladzi yukhrijuna minhu. Di situ orang lalu lalang. Abi Hurairah, aku duduk di situ, kata Abi Hurairah. Dan orang lalu lalang itu karena lapar, berharap ada orang majak makan pergi ke rumah, itu harapan. Duduklah Abi Hurairah. Orang lalu lalang. Famarra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat Nabi. Nabi tahu. Fatabassam hina ra'ani. Nabi pun senyum ketika melihatku. Nabi kita senyum, suka senyum Rasulullah. Jadi Nabi kita tidak tegang. Makanya riwayat hadis kita baca, kalau Nabi berjumpa dengan orang, Nabi senyum. Dengan salam, dengan senyum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap para masyaikh kita membiasakan senyum. Senyumnya walaupun dengan orang yang tak kenal, kadang beliau senyum. Beliau senyum, kemudian beliau salami orang, beliau senyum. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak togang aja dah, ikut ngambuk. Ke masjid ini tu, pulang masjid ini dia. Pak, antok aja ni. Pak, tu di daerah kami ada seorang dapat entah lain duitnya Pak Tegal. Jadi orang sedang orang sedang memperbaiki Honda. Jadi Pak ke masjid, make masjid tap ngaji kan masuk ke zuhur. Jadi Pak tadi kok mungkin cara masuknya kurang bagus mungkin. Dia kata Pak kau, tidak kalian mati. Itu waktu itu saya ada di situ waktu itu. Kamu sedang duduk nengok kawan tadi itulah. Ya, baru make baru apa? Belum azan lagi kok. Jadi kata, tidak kalian mati. Kan azan orang lainnya, kerojo juga kalian lainnya. Ada anak muda waktu itu. Jadi kawan gitu kan. Apa nak mati lalu kata kawan. Itu. Jadi apa tu tersentuh antara lady apa dan tidak. Memang bapak tu tak ada pernah senyum. Alhamdulillah. Dah berapa puluh tahun jumpa dapat dulu kecil saya lagi jumpa dengan bapak tu. Memang belum pernah nampak pak tu senyum lagi. Tak pernah dah. Serius story aja bawaannya. Memang serius saja. Jadi kabarnya kata anak cucunya di rumah pun begitu. Jadi tak ada istilahnya dah bergolik-golik cucu apa tu tak ada tu. Jadi memang serius saja, tegang aja. Itulah buktinya majak orang tadi. Majaklah, nak kalian nak mati lah. Orang sedang panik memperbaiki Honda, memperbaiki motornya. Nak kalian mati je lah. Jadi adalah kan kawan-kawan aku kan adanya masuk angin je lah. Matilah Pak lu katanya lah. Nyerah mau kayak makcik lu katanya. Nah matilah katanya. Jadi kita harus ada rohah, senyum, pemanyaknya. Tabassal li wajhi akhika sadaqah kata Nabi. Senyum kepada saudara engkau bagian dari sedekah. Ya, ndak kau nak mana piti kau luar, kau payah piti kau luar. Saku bajai apa banyak je lah senyum. Nah itu. Jadi besok buat tandai aja lah kalau kawan tu sebut jawab senyum, mungkin saku senang bajai waktu itu. Apa salahnya? Apa senyum ya? Jo sedekah ya jo ya Allah ya Karim. Mudah kemuliaan kita saja. Tengok Habib Ali Jufri, tengok Habib Omar, tengok Syahri Jum'ah, tengok masyaikh kami. Ya Allah. Kalau masyaikh saya tak ada masyaikh yang tegang begitu nak. Di majlis begitu juga beliau dengan senyum, dengan kami pun begitu. Assalamualaikum ya bunai, anak-anak sehat kata beliau. Beliau yang kadang awal beliau masuk ke majlis, kami berdiri menghargai beliau, memuliakan beliau. Kaif halukum? Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat Maulana. Kadang ya di sela-sela itu ya beliau canda tapi dengan senyum gitu. Makanya heran juga awak menengok kawan yang tak ada senyum ke awak tadi tu. Apalagi kawan-kawan sebelah tu, nak le senyum mana. Menengok apalagi nengok Sarawak awak, tengok Sarawak di bawah mata kaki tu nakkan le senyum tu. Janggut berpotong pula tu. Tak ada lah. Itulah lah sudah kena cap itu. Famaru bi Rasulullah SAW tabassam hina ra'ani. Nabi senyum melihat aku kata Abi Hurairah. Kau parik litak ko Nabi senyum konyang dak senyum Nabi. Wa arafa ma fi wajhi ma fi nafsi. Nabi tahu menengok wajahku dalam keadaan lapar, Nabi tahu kata Abi Hurairah. Fa arafa ma fi wajhi. Nabi tahu apa yang ada di wajahku wa ma fi nafsi dan apa yang sedang aku alami. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata ke Abi Hurairah. Abahir, qultu labbaika ya Rasulullah. Abi Hurairah, ya Rasulullah. Kata Abi Hurairah, qala al-haqqu wa madafat ma'ahu. Ayo ikuti aku kata Nabi. Jadi Nabi kan lewat. Abi Hurairah duduk jalan. Abi Hurairah kata Rasulullah, siapa Rasulullah?
Ikut ambo kecil Nabi. Diikutilah oleh Abi Hurairah dari belakang. Fadakhala, Nabi pun masuk ke dalam rumah. Fasta'dzinu fa'adzana li. Kemudian Nabi pun mengizinkan aku untuk masuk ke dalam rumahnya. Fadakhala fawajada labanan fi qadhin. Nampak aku ada satu susu, semangkuk susu. Qadhin, semangkuk susu. Faqala, Nabi tanya, min aina hadzal laban? Ini susu ini dari mana, kata Nabi. Ada yang mengatakan di rumah itu Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Qalu, berkata Sayyidah Aisyah, ahdahu laka fulanan au fulanah. Ini susu ini hadiah dari sianu ya Rasulullah. Oh, faqala, dengar Nabi, susu itu hadiahnya. Sayyidah Aisyah istri nak minum langsung. Kalau belum Nabi pulang. Faqala, kata Nabi Abu Hurairah, ya Rasulullah, al-haqqu ila ahli sufah fad'uhum li. Kau panggil seluruhnya ahli sufah, ajak dia ke sini. Kau parik litak no, susu lah nampak. Rupanya ndak lo boleh langsung minum. No. Disuruh pula imbau kawan dulu. Kawan kau diimbau 70 orang banyak ya, Pak. 70 orang banyak ya. Imbau ahli sufah. Ahli sufah kau. Orang yang atyafal Islam la ya'wi ala Islam wala mal wala ahli wala mal wala ala ahadin. Dia ndak punya harta, ndak punya keluarga. Tu nan ahli sufah. 70 orang banyak. Tak ada keluarga, tak ada donsana, tak ada family, tak ada harta, tak ada. Jadi mereka mana makan? Makan mereka ada hadiah dapat dari Rasulullah, Nabi berikan kepada mereka. Pokoknya mereka makan dengan hadiah Rasulullah. Mereka makan dengan adanya orang yang bersedekah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ani dzalika fakultu ma hadzal labnu min ahli sufah. Aku pun memanggil orang-orang sufah sambil bertanya kepada diriku, kata Abi Hurairah. Wasani dzalika fa huwa ma hadzal laban min ahli sufah. Satu itu tu untuk ahli sufah tu. Susu yang satu mangkuk tu untuk ahli sufah semua. Mana untuk aku, kecil Abi Hurairah? Dalam hati bertanya Rasulullah, tak mampu. Kuntu ahaqqu an asiba min hadzal laban syarabtan ataqawwa biha. Padahal aku lebih berhak karena perutku sedang lapar untuk menguatkannya, aku lebih berhak, tapi Nabi suruh panggil orang sufah. Wa idza ja'u, ketikalah berkumpul 70 orang tadi di muka rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarani, aku diperintahkan oleh Nabi untuk memegang mangkuk tadi. Awak parik litak kau susu di muka awak. Kalau model-model awak lah orang enggak ada melengah Nabi hanya awak ada kan. Melengah kata gitu. Ni, kau susu parik senang litak. Fakuntu ana u'tihim. Aku disuruh Nabi untuk memberikan kepada mereka. Lah, cek sorang minum. Minum gue sampai puas. Lah, ma'asa yablughani min hadzal laban. Seluruh sahabat-sahabat mendapatkan laban. Minum 70 tadi. Tapi susu kok ma yablughani. Enggak berkurang-kurang dah nampak di Abi Hurairah susu tadi. Ini hadisnya sahih ni. Lam yakun min ta'atillah wala ta'ati Rasulillah. Jadi kata Abi Hurairah, kalau ndaklah dia taatkan Nabi kau, kalau ndaklah dia taat kepada Allah Taala, aku akan minum susu ini. Tapi dia taatkan Nabi. Nabi suruh, ya agi jelah minum ke orang dulu. Nah, tiba faqbalu wasta'dzanu anzina lahum akhadhu majalis. Lah selesai kawan tadi, lah dapatnya kawan tadi 70 tadi, faqbalu, aku pun menghadap ke Nabi membawa mangkok yang tak berkurang susunya. Fasta'dzanu, aku minta izin ke Nabi, ini ya Rasulullah. Fa'azina lahum, kemudian Nabi pun mengambil mangkok tadi. Ya lunjur lah dah. Wa akhadha majalis. Kata Nabi, duduklah dulu, kata Rasulullah. Duduk. Sahabat yang lainlah pulang, Abi Hurairah duduk. Wa qala ya Aba Hurairah, ya Abahir. Kata Nabi, ya Rasulullah. Kau mangkuk Nabi ke? Khudh fa'atihim fa'akhadtu qadaha faj'altu u'tihi rajula fayashrabu hatta yarwa. Nabi yang langsung pegangnya, kata Nabi, minumlah, kata Nabi. Jadi Nabi yang langsung pegang untuk Abi Hurairah. Allah. Minum, kata Rasulullah. Minum. Saya syirab. Aku minum. Fa'akadha ini. Fatabasam. Aku pun memandang ke wajah Rasulullah. Nabi senyum. Kata Nabi, isyrab. Minum. Diminum oleh Abi Hurairah. Seluruh sampai tak sanggup. Ma'adhan. Tak sanggup lagi. Tak sanggup, tak mampu. Isyrab, kata Nabi. Minum. Tak mampu. Tak sanggup lagi karena babnil mumtila. Ya udah kenyang.
Tak sanggup lagi. Fa'arani fa'ataitul qadi fahamidallaha. Kemudian aku memuji Allah Subhanahu wa taala wa zamma wa syaribal fadlah, dan aku pun meminum dalam keadaan lebih. Jadi maksud hadis ini pertama, para sahabat Nabi pernah tidak makan beberapa hari. Kedua, ada susu. Ini menunjukkan mukjizatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang bisa bertambah sendiri. Ya kan, itu mukjizat. Mukjizat syai'un khariqul adat. Mukjizat itu sesuatu di luar jangkauan akal manusia. Ini namanya mukjizat Nabi. Kalau kita tak bisa tu. Tak bisa. Aqua sebotolnya. Kawan ada 20 orang. Minumlah kata awak kan. Tak je bertambah tu dah lebih. Bukan awak nak kan dapat tu. Karena ini mukjizat. Nah, ini adanya pada Nabi Muhammad. Ketiga, ini menandakan hadis ini bahwa Abi Hurairah karena banyak minum susu. Maka hadis ini disyarah oleh Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Susu itu adalah sesuatu yang minuman surga. Dan dia putih, dia suci, dia bersih. Dan dia dilebihkan minumnya oleh Abi Hurairah. Dan itu langsung Nabi yang menyuapkan ke mulutnya Abi Hurairah. Itu bertanda bahwa memang Abi Hurairah itulah orang yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau kata para ulama kita, susu yang disuapkan oleh Nabi ke Abi Hurairah itulah perumpamaan hadis. Perumpamaan hadis. Minumlah. Karena dia fitrah, suci, didin. Jadi diminum oleh Abi Hurairah. Hadis itulah hadis banyak yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Itu dia. Jadi kalau guru awak menyuruh awak minumlah tarinya, minum aja lah. Jangan basuh-basuh. Nak makasih. Jangan di situ, memang di situ pula Allah Taala letakkan hidayah. Di situ Allah letakkan ilmu ma'rifah. Sehingga dengan kita melakukan itu tuh, kita menjadi orang yang alim al-faqih din. Ya, sama dengan Imam Abi Hanifah kita baca, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i gitu juga dihidangkan oleh guru, minum, makan, dimakan gitu. Nah, itulah cerita yang pernah kita ceritakan tentang buah nangka itu. Lampai puluh tahun. Cerita dari guru-guru kita dulu, lampai puluh tahunnya mondok mengaji, tapi tidak jual alim-alim. Tak alim dah, nak dapat dia kaji tu, lampai puluh tahun lama mengaji. Akhirnya pasrah. Jadi katanya ke kiainya minta izin pulang lah. Buya kiai yang izin pulang, tak tolak ngaji lah. Lampai puluh tahun mau mengaji di situ, tak jual alim-alim dah. Tak jual bisa mengajar, tak bisa, pun tak bisa. Dia lah mau pulang aja lah, baladang lah di kampung. Gitu kata, lampai puluh tahun. Jadi kata buyanya, yalah, sebelum engkau pulang ke Cik Buya kau ada buah cobodak di muka rumahnya. Batang nangka, tapi ada nangkanya yang masak besar nangka tadi. Jadi kata Buya tadi, sebelum engkau pulang, makanlah, ambil buah nangka tu, ambil buah cobodak tu, habiskan, jangan ajak orang satu pun. Dek patuh ke Buyanya, cik patuh ke Buya aja, patuh ke kiainya ya. Sebelumnya pulang ya. Ambil cobodak tadi, makan surang. Cobodak godang. Gombong ni lah itu makan cobodak surang tu. Tapi dek guru menyuruh apa cara? Dimakan. Habis. Sampai memang habis seluruhnya nangka tadi. Tak tahu ni. Pulangnya baru sehari di rumah langsung datang orang kampung. Buat pengajian awak di masjid. Kan orang kampung tahu si Anu tu sampai 10 tahun mondok. Berarti kan kau orang alim, padanya nak ada ilmu dah. Nak ada dapat cik dah. Alamak, besok ngaji lah. Nyoberanikan lah. Tiba juga. Keberaniannya tadi tiba-tiba berani langsungnya mensyarahkan beberapa hadis, beberapa kitab disyarahkan. Akhirnya dapat simpatik dari orang kampungnya. Akhirnya dia buat pesantren di orang kampung. Dia buat pesantren, ramai santri sampai beribu. Lah sekian tahun tak pulang ke pesantren, balik pesantren, sekali baliklah ke pesantren. Karena buyanya lah tahu kalau inyalah maju, santrinya pun dah cukup ramai dan alim-alim, akhirnya balik ke pesantren, minta izin ke guru karena lah lama ndak ke guru, ke kiainya. Sawannya ke kiai, Waalaikumsalam. Nah, semacam gimana kabar tu? Alhamdulillah sihat. Kiainya lah dapat info dari luar. Ya kiai, macam mana keadaan? Alhamdulillah. Pesantren macam mana? Oh, alhamdulillah. Ramai kiai. Ya alhamdulillah lah kata kiai. Itulah kiai, kenapa tu kiai katanya? Padahal aku di sini tak ada dapat apa-apa katanya. Tapi jadi kata kiai itu, aku mengaji petang tu sampai 10 tahun tu sadonya tu tersangkut di cobodak tu kata kiai.
Jadi tersimpan dulu di Cibodak tu. Jadi nyo mengaji di Cibodak tu je payah baru nganyo ni. Jadi ketika aku pulang petang, itulah aku suruh memakan Cibodak tadi tu, makan nangka tadi tu. Itulah yang membuat engkau masuk kembali dan itulah mendapatkan ilmu keseluruhannya. Artinya tu. Kalau dek Wahabi nak makan dia cerita ke godo makanya sabit lah mu ustaz Cibodak katanya. Jadi memang kita dapat tamsil, itu kan tamsilan itu perumpamaan ya, hikayat cerita ya, sama lah dengan Abi Hurairah. Abi Hurairah disusu yang disuguhkan Rasulullah. Kalau kiai tadi ke santrinya buah nangka, ini buah nangka ya, apa yang tidak fa'alu lima yurid, Allah Taala berkehendak. Tengok siapa lagi para a'immah ulama, bacalah riwayat-riwayat hadis. Imam Suyuti meminum air zam-zam yang diberikan oleh gurunya, minum zam-zam itu. Apa yang engkau minum ini? Aku ingin ilmuku seperti ilmumu, kata dia gurunya. Aku ingin hafalanku seperti hafalanmu. Aku ingin riwayat hadisku seperti riwayat hadismu. Itu niat inyo di depan gurunya. Dia suruh minum zam-zam ini. Betul. Ketika guru meninggal dunia, kealimannya dan kemasyhurannya sama seperti dengan gurunya.